Gereja Katolik berpendapat tidak mungkin Yesus membiarkan ibu kandungnya yang begitu bersatu erat jiwa dan raga berdiri seperti orang-orang berdosa lainnya untuk diadili. Tidak. Selamat Hari Raya Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat yang dikasihi Tuhan. Mungkin Anda pernah mendengar cerita ini. Ada arisan ibu-ibu. Arisan kantor, dan arisan itu terdiri dari pelbagai ibu yang datang dengan keyakinan yang berbeda-beda. Begitulah terjadi cerita antara dua orang ibu, satu Katolik dan satu Protestan. Dan pembicaraan mereka persis seputar hari raya hari ini. Yang Protestan itu bertanya, kami dengar kamu orang Katolik itu percaya bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raga. Itu betulkah? Dan ibu yang Katolik menjawab dengan penuh semangat, betul. Tidak salahkah sanggah yang Protestan? Coba, ibu kasih tunjuk sama saya bahwa peristiwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raga ada di kitab suci. Dan yang Katolik jadi bingung. Terus dia bilang, ya saya tidak tahu persis di mana, tapi ada. Oke, kalau begitu nanti bulan depan kita kan arisan lagi. Ibu bisa kasih tahu saya kah? Di mana ditemukan, di kitab apa, ayat berapa, sampai ayat berapa diceritakan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raga. Oh baik, nanti saya akan sampaikan. Arisan bubar, mereka pulang, dan ibu yang Katolik ini pulang, dan dia baca seluruh isi kitab suci dari Kejadian sampai kitab Wahyu. 1 bulan dia lalap habis sambil membaca, sambil ada kertas, ada pena untuk di bagian mana dia bisa mencatat buku apa, ayat berapa, peristiwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raga itu tercatat. Siang dan malam dia berusaha membaca dan membaca sampai bulan berakhir, dan sekarang tiba giliran untuk arisan lagi. Dan ibu yang Protestan dengan semangat, dia akan menghadapi yang Katolik bodoh ini. Dan yang Katolik ini penuh keraguan-raguan, dia datang. Ikut arisan dengan hati was-was. Wah, saya mesti jawab apa ini? Begitulah. Mereka berdua arisan terjadi. Dan sesudah arisan ada acara bincang-bincang, sana sini, ngobrol sana sini. Mereka berdua ketemu lagi. Bagaimana? Kau sudah dapat kah? Di kitab apa? Ayat berapa sampai berapa? Dikisahkan Maria naik ke surga dengan jiwa dan raga. Dan yang Katolik dengan polos dia bilang, aduh minta maaf. Saya sudah baca dari A sampai Z.
tapi tidak menemukan cerita itu, berarti bohong toh? Berarti tidak benar toh? Dan yang Katolik hanya menunduk. Tapi karena yang Protestan dia tetap kejar dia terus, bagaimana? Tidak ada toh? Berarti tidak benar. Dan Katolik hanya menunduk. Dan akhirnya dibilang iya betul, tidak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini terjadi dan sungguh terjadi. Kalau ada umat yang saat ini berada di gereja atau yang saat ini memantau siaran ini, mohon dengar baik-baik. Hal yang pertama yang harus ditegaskan adalah saudara-saudara kita Protestan mempunyai semboyan, 3 semboyan, 3 sola. Sola fide hanya iman yang menyelamatkan. Sola scriptura hanya kitab suci yang menyelamatkan. Dari sudut ini betul. Jangan mempersalahkan saudara-saudara kita Protestan. Mereka benar. Mereka mengambil kesimpulan hanya yang tercatat di kitab suci, yang dibaca di kitab suci, itu yang kita harus pegang. Di luar dari itu tidak benar. Itu harus dipahami. Pertama. Yang kedua, dari pihak gereja Katolik, dan ini sangat disayangkan, bahwa teman kita, ibu kita yang ikut arisan tadi, dia kurang paham. Gereja Katolik, sumber kebenaran iman ada 3. Yang pertama, kitab suci. Di sini kita sama dengan Protestan. Sumber kebenaran kita dapat dari kitab suci. Tetapi kebenaran iman tidak miskin, tidak dibatasi hanya pada apa yang ada dalam kitab suci. Sabda Allah itu lebih luas. Allah lebih besar, lebih kaya dari sekedar apa yang tercatat di dalam kitab suci ini. Ini sejumlah tulisan yang sangat amat terbatas. Dalam Injil Yohanes pasal yang terakhir, Yohanes mengatakan masih ada banyak hal lain yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau semuanya harus ditulis, dunia tidak mampu memuat. Artinya apa? Artinya ada hal yang tidak tercatat di sini. Dalam gereja Katolik itu disebut tradisi. Dan umat harus tahu, juga saudara-saudara Protestan harus tahu. Waktu Yesus hidup, tidak ada kitab suci perjanjian baru. Setelah Yesus naik ke surga, tidak ada kitab suci perjanjian baru. Kitab suci perjanjian baru pertama baru ditulis tahun 60-an. Salah satu surat dari Rasul Paulus. Kemudian lama-kelamaan banyak orang bersaksi dengan tulisan-tulisan. Terakhir Wahyu Yohanes tahun 100-an. Dari antara tahun 60 sampai tahun 100-an itu tulisan-tulisan suci itu dibuat oleh 4 pengarang Injil dan oleh yang lain-lainnya. Selain itu ada ribuan, dengar, ribuan tulisan berkaitan dengan hidup Yesus. Ada Injil macam-macam.
Injil Maria, Injil Barnabas, Injil apalagi banyak sekali. Dan pada sebuah momen baru tahun 300-an barulah, dan dengar, gereja Katolik, belum ada gereja Protestan, gereja Katolik mengadakan sidang dan menentukan kanon kitab suci. Maka terciptalah kitab suci kita saat ini. Jadi kitab suci itu dihadirkan, ditentukan oleh pimpinan gereja Katolik. Sumber yang kedua itu tradisi. Ada yang tidak sempat untuk ditulis, tetapi dalam praktek hidup para rasul saat bersama para murid, sesudah Yesus tidak ada lagi, tradisi itu tetap diturunkan secara lisan, dalam tutur kata, dalam praktek hidup keagamaan. Dan dalam perjalanan di kemudian hari, magisterium, kuasa mengajar gereja, dan magisterium itu hanya ada di gereja Katolik. Kuasa mengajar gereja, mereka mulai menentukan ajaran mana yang betul sesuai dengan Yesus dan ajarannya, para rasul dengan ajarannya, dan ajaran mana yang tidak betul. Hari ini dogma Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raga itu adalah ketetapan dari magisterium, namanya dogma. Dogma itu ajaran dari Paus yang mewajibkan. Dogma itu bernama Munificentissimus Deus, berupa sebuah konstitusi apostolik dari Paus Pius ke-12 tertanggal 1 November 1950. Pasti dengar tahunnya, oh baru 74 tahun lalu. Memang gereja Katolik itu karang-karang betul. Baru 74 tahun lalu. Jangan dulu bilang karang, mari kita dengar isinya. Isi dogma itu berbunyi begini. Ditegaskan dengan sangat bagus dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium nomor 59. Saya menyebutkan, pertama, Santa Maria dikandung tanpa noda, menjadi ibu Yesus, ibu Allah. Kedua, Maria tetap perawan suci murni. Ketiga, pendamping mulia penebus kita di dalam mengalahkan dosa dan segala akibatnya. Sekarang pastor mau bertanya, isi dogma itu karangan Paus? Karangan magisterium? Tidak ada di dalam kitab suci? Ada. Maria ibu Yesus dikandung tanpa noda. Ini tawaran langsung dari Bapa di surga lewat malaikat Gabriel. Hai Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang kau beri nama Yesus. Ini sabda dari Bapa di surga lewat malaikat Gabriel. Ada di dalam kitab suci. Yang kedua, isi dogma itu, dia tetap perawan yang suci murni. Tidak ada di kitab suci. Tidak ada. Dengar. Wanita lain di seluruh dunia hamil karena kuasa manusia dari laki-laki, dari suaminya. Maria satu-satunya wanita di dunia
Dan itu diakui juga oleh saudara-saudara kita Islam, bahwa dia mengandung karena kuasa Roh Kudus. Luar biasa wanita ini. Dan yang ketiga, pendamping mulia penebus kita dalam mengalahkan dosa dan segala akibatnya. Tidak ada di kitab suci. Itu dikarang oleh magisterium. Tuhan Allah dalam diri Yesus, sejak dia menjadi embrio manusia Yesus dalam kandungan, bukan kandungan sapi atau kandungan binatang, kandungan seorang wanita, dan wanita itu adalah Maria. Embrio itu bersarang di sana. Kemudian Yesus lahir, Maria ada di sana. Yesus berkarya, Maria ada di sana. Yesus pikul salib, Maria ada di sana. Yesus tergantung di salib, Maria ada di sana. Yesus bangkit, Maria ada di sana. Yesus naik ke surga, Maria ada di sana. Itulah pendamping sang penebus. Ada di kitab suci. Maria berpaut pada Allah, bukan hanya jiwanya, tetapi juga raganya. Kita tinggalkan sementara pemikiran ini. Mari kita lihat ajaran Katolik tentang kematian. Saat seseorang mati, apa yang terjadi? Tubuhnya tinggal di dunia, raganya tinggal di dunia, jiwanya naik ke surga untuk diadili. Ya, itu pengadilan pertama. Surga, neraka, api pencucian. Ajaran gereja Katolik. Tapi di pengadilan akhir, apa yang terjadi? Raga yang ada di tanah akan bersatu dengan jiwanya untuk mendapat pengadilan akhir. Yang kemungkinan hanya dua, kiri atau kanan, domba atau kambing. Coba bayangkan, Maria tidak diangkat ke surga, tapi dia ikut serta di dalam barisan kita kaum pendosa. Dan dia berdiri di barisan itu, menuju kepada Yesus putranya, menunggu pengadilan. Gereja Katolik berpendapat, tidak mungkin Yesus membiarkan ibu kandungnya yang begitu bersatu erat jiwa dan raga, berdiri seperti orang-orang berdosa lainnya untuk diadili. Tidak. Gereja Katolik bilang tidak. Yesus tidak akan membiarkan mamanya berdiri bersama sekian miliar orang manusia untuk menghadapi pengadilan akhir. Maka gereja dengan sangat berani, dengan penuh keyakinan atas dasar kitab suci, atas dasar tradisi, gereja mengajarkan bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Itulah perayaan hari ini. Maria diangkat ke surga. Catatan terakhir untuk ibu tadi dan orang Katolik pada umumnya, kalau Anda mendapat diskusi seperti tadi dan kau tidak tahu, kau datang ke pastor, kau ada pastor toh? Kau punya pastor ada, kau datang berdiskusi, bertanya, saya mendapat pertanyaan begini, kira-kira saya jawab bagaimana kak? Dan jangan kau tunduk lalu pergi ke sana dan hanya seperti kerbau yang dicocok hidung, tarik ke sana mau, tarik ke sini mau. Tidak boleh. Kau tidak boleh. Kau harus punya prinsip, punya pendapat, punya keyakinan iman. Dan kalau engkau belum tahu, tanyalah kepada pimpinan gerejamu. Selamat Hari Raya Maria diangkat ke surga. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati kita sekalian yang punya keyakinan yang tampaknya kontroversial, tetapi
amat sangat alkitabiah. Amin. Kita berdoa.